Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji menyebut Luke Fikri sedang proses menuju naturalisasi. Kami sedang menuju ke proses sana, naturalisasi Luke Fikri, kata Pak Sumarji kepada FIFA Gold. Sebelumnya, pemain MacArthur FC itu juga mengaku sudah dihubungi langsung oleh John Herman. Fikri dinilai bisa jadi opsi menarik karena fleksibel di lini depan. Musim ini ia mencatat 4 gol dan 1 assist di E-League serta tampil impresif di AFC Champions League 2 dengan 2 gol dan 2 assist. Nah, ini kabar menarik untuk skuad timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ada periode naturalisasi dari para pemain diaspora dari keturunan Indonesia dan juga Belanda, dan kali ini mungkin kiblat pemain diaspora akan dimulai di periode Australia, dan mungkin Luke Fikri ini akan menjadi pemain diaspora Australia ya. Ini kalau dibilang pertama enggak juga, karena sebelumnya kan ada ya yang dari Australia, tetapi mungkin ini era diaspora dari Australia sudah dimulai. Nah, ngomong-ngomong, Luke Fikri ini dia berlaga di E-League itu ada di Liga Australia ya. Dan menariknya adalah silsilah keluarganya, di mana ayahnya itu orang Australia sedangkan ibunya itu orang Amerika. Nah, pertanyaannya, darah Indonesianya dari siapa? Dan ternyata darah Indonesianya itu dari sang nenek, di mana nenek dari Luke Fikri berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di kota Medan, guys. Nah, ini kabar menarik banget karena seperti yang kita ketahui, mungkin kalau dari sisi pertahanan sudah banyak banget ya pemain diaspora kita yang ada mengisi lini belakang. Tetapi kendala dari timnas Indonesia adalah pilihan untuk lini serangnya atau lini depannya. Dan jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan Luke Fikri ini bisa bergabung dengan skuad Garuda, ini akan menambah opsi daya serang untuk timnas Indonesia itu sendiri. Ditambah di usianya yang relatif lebih muda ya. Jadi kalau Indonesia menargetkan lolos Piala Dunia di edisi selanjutnya di 2031, ini mungkin agak realistis karena secara skuad, komposisi skuad itu emang udah terbentuk ya, karena masih ada proses 5 tahun lagi menjelang ke kualifikasi Piala Dunia. Dan target paling masuk akal, paling realistis jangka pendeknya adalah berkompetisi di AFC, dan gue sendiri berharap bahwa timnas asuhan John Herman ini bisa minimal tembus sampai ke semifinal AFC. Itu bakal keren banget sih ya. Nah, ngomong-ngomong, ini menuai banyak pro dan kontra, karena yang kontra itu selalu bilang lagi-lagi naturalisasi, lagi-lagi pemain diaspora. Nah, tetapi gue mau tanya, gimana menurut kalian nih tentang kabar dari naturalisasinya Luke Fikri ini, guys? Coba kalian drop opini kalian di kolom komentar. PSV Eindhoven dilaporkan tengah membidik Miss Hilgers untuk menambal lini belakang mereka. Langkah darurat ini diambil menyusul cedera ACL serius yang dialami sang kapten, yaitu Jerdy Schouten. Namun, langkah PSV tidak akan mudah. Di sisi lain, Direktur Teknik FC Twente, Erik ten Hag, kabarnya menjanjikan perpanjangan kontrak Miss Hilgers sebagai prioritas utama klub. Akankah Hilgers bertahan di Twente atau memilih tantangan baru di Eindhoven? Ini kabar baik bagi skuad timnas Indonesia atau pemain Indonesia ya, yaitu Miss Hilgers. Di mana sebelumnya kita tahu bahwa kabarnya Miss Hilders itu sedang cedera, recovery dari cedera, tetapi ada tawaran yang nggak tanggung-tanggung, yaitu dari PSV Eindhoven. Seperti yang kita tahu di musim ini sendiri, PSV Eindhoven itu kan berada di puncak klasemen Eredivisie ya, dan FC Twente ada di posisi 5 dan 6 kalau nggak salah ya.
atau memperebutkan zona Liga Champion. Dan tawarannya ini menarik karena ini mungkin akan terjadi peningkatan karir ya bagi Midfielder sendiri, karena meskipun sedang dilanda badai cedera, tetapi Midfielders itu salah satu pemain muda yang berbakat, di mana terbukti dengan market value-nya sendiri. Midfielders adalah pemain yang market value-nya paling mahal di antara semua skuad Indonesia, semua tim yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian sendiri, ini lebih baik midfielders itu bertahan di FC Twente dengan janji perpanjangan kontrak dan dijamin sebagai prioritas utama klubnya. Itu dikatakan langsung oleh direktur taktiknya, yaitu Erik ten Hag ya. Atau mencari tantangan baru dengan join ke PSV Eindhoven. Kalau menurut gue sendiri sih lebih baik kalau dari FC Twente-nya memberikan jaminan perpanjang kontrak 5 tahun atau lebih, ya lebih baik stay di Twente ya. Karena mungkin meskipun di musim ini PSV Eindhoven itu menduduki klasemen pertama di Eredivisie, tetapi kan tidak ada jaminan di musim berikutnya tetap stabil ya. Tetapi ya lagi-lagi apapun pilihan yang nanti akan dipilih oleh midfielders, dua-duanya tetap pilihan yang terbaik sih kalau menurut gue ya. Yang jelas, yang penting untuk midfielder sendiri, dia harus berada di klub di mana menjanjikan atau menjamin menit bermain sebagai starter ya, agar bisa menjaga kebugaran tubuhnya, dan kemudian ketika dipanggil oleh timnas, midfielder bisa memberikan performa terbaiknya. Nah, menurut kalian gimana nih? Coba drop opini kalian di kolom komentar. Bergabung ke Persija hanya untuk jadi cadangan. Andaikan masih di Thailand, pasti juara bersama Buriram. Andai saja Sen Patinama lebih pilih bertahan bersama Sandy Walsh di Buriram United, musim ini Patinama akan angkat trofi Thai League 2025-2026. Kepastian gelar juara didapat setelah Buriram United bermain imbang 2-2 melawan Ratchaburi FC. Buriram dipastikan juara setelah mencapai 63 poin, tidak terkejar oleh Port FC. Nah, ini adalah postingan yang menyoroti nasib dari Saint Patinama, karena ketika memilih untuk hengkang dari Buriram dan memilih untuk berlabuh ke Persija, dan ternyata di Persija Saint Patinama kurang mendapatkan menit bermain dan lebih sering menghangatkan bangku cadangan, sehingga sangat disayangkan karena klub sebelumnya menjuarai Thai League ya. Ini berbeda nasib antara Sandy Walsh dan juga Saint Patinama. Tetapi ya tidak bisa disesali karena keputusan adalah keputusan. Yang penting kita mendoakan semoga Saint Patinama menemukan performa terbaiknya lagi di Persija. Mungkin kalau untuk musim ini, karena persaingan dari skuad Persijanya sendiri yang mungkin sudah ketat ya, dan bisa jadi yang dijadikan starter atau yang diturunkan ke lapangan ke pertandingan itu memang dari skuad terbaiknya, dan harapannya Saint Patinama bisa bangkit kembali menunjukkan performanya sehingga mungkin di musim depan bisa lebih gacor lagi. Ya harapannya nggak harus di Persija sih ya, mungkin kalau terlalu banyak pemain-pemain bintang di Persija sendiri bisa jadi di musim depan dipinjamkan atau dijual lagi di masih klub yang ada di BRI Liga 1 ya. Karena untuk pemain agar bisa menjaga performanya, dia kan harus tetap bermain ya, jangan sampai terlalu lama menghangatkan bangku cadangan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah keputusan Saint Patinama itu sudah tepat atau ini hanya masalah waktu di mana nanti juga Saint Patinama akan menemukan panggungnya di Persija? Gimana menurut kalian? Drop di kolom komentar. Mantan bek tim nasional Indonesia mengingatkan Coach John Herman, bahaya jika Elkan Bagot dipasangkan dengan J.I. Jazz. Ini adalah sesuatu yang menarik, jadi mari kita simak penjelasannya ya. Pendapat Aris Indarto ini menarik dan cukup masuk akal secara taktik. Duet Elkan Bagot, J.I. Jazz memang sama-sama punya gaya ball playing defender. Kelebihannya build up rapi dari belakang. Tapi resikonya jelas.
kurang agresif dalam duel cepat dan transisi bertahan, apalagi kalau dua-duanya sama-sama menunggu momen. Di sepak bola modern, duet back tengah biasanya butuh keseimbangan. Satu ball playing, calm distribusi bagus, dan satunya lagi destroyer ya, cepat, agresif dan juga tegas. Nah, di sini poin Aris kuat banget. Jay Ijes akan lebih optimal jika dipasangkan dengan tipe seperti Justin Hubner atau Rizky Ridho yang lebih berani duel dan cepat menutup ruang. Soal opsi terbaik di era John Herman, yang pertama ada Ijes Hubner paling seimbang, build up plus agresivitas. Sedangkan untuk Ijes Ridho lebih stabil dan sudah ada chemistry. Bagot Ijes cocok kalau lawan bertahan. Butuh build up tapi riskan saat diserang cepat. Kalau pakai 3 back, Hubner, Ijes, dan juga Ridho paling ideal saat ini. Balance plus chemistry dan variasi karakter. Jadi bukan berarti duet Bagut Ijes jelek, tapi situasional untuk lawan cepat dan agresif. Opsi dengan destroyer jelas lebih aman. Nah, jadi ini ada kritik, ini baru ya. Ini baru yang namanya kritikan yang bagus karena kritik ini membangun eh, mantan back timnas ini, eh, Bang Aris Indarto itu mengkritik, bukan mengkritik, lebih ininya memberikan opini pribadinya ya, karena dia juga kan dulunya back timnas kan. Jadi kenapa ini kritikan yang bagus, karena selain mengkritik ada solusinya gitu ya. Jadi memberikan gambaran, dan gambaran ini, usulan ini itu kalau dipikirkan baik-baik ternyata masuk akal karena secara taktik ini ngena banget ya. Dan ini bukan berarti duet antara Jay Ijes dan juga Elkan Bagot itu jelek, tetapi lebih ke situasionalnya saja, karena antara Elkan Bagot dan juga Jay Ides ini tipe yang sama. Sedangkan kalau untuk back lebih baik jangan memasukkan dua back dengan tipikal yang sama. Dua-duanya sama-sama bermain rapi, sama-sama bisa build up serangan dari belakang, tetapi kurang agresivitas. Sehingga butuh pemain-pemain belakang yang bisa menerobos masuk ke pertahanan lawan atau menyerang ya. Salah satunya harus dikombinasikan antara JIJ dengan Rizky Ridho yang sudah ketemu banget chemistry-nya, atau JIJ dengan Hubner, karena Hubner ini ketika timnas melakukan serangan balik bisa membantu serangan, bisa menusuk ke lini tengah pertahanan lawan. Tetapi kalau diduetkan dengan Elkan Bagot, dua-duanya kurang memiliki inisiasi serangan, tetapi lebih solid ke bertahan. Jadi kalau menghadapi kayak kemarin menghadapi Bulgaria atau menghadapi lawan yang tipikal parkir bus, itu lebih baik gunakan kombinasi Jaides, Hubner, Jaides, Rizky Ridho. Jangan gunakan Jaides dengan Elkan Bagot, kecuali kalau mungkin timnas itu ada di situasi harus bertarung atau melawan timnas Jepang atau timnas Australia, di mana kan butuh pertahanan yang solid. Nah, baru duet antara Jay Ijes dan juga Elkan Bagot itu dirasa ideal ya. Jadi lagi-lagi ini bentuk kepedulian dari mantan back tim nasional kepada John Herman, dan sekali lagi John Herman juga tentunya pasti akan menyambut dengan baik kritikan berikut saran dari mantan pemain timnas kita ya kan. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih pandangan dari Bang Aris Indarto ini? Apakah setuju atau kalian punya pendapat lain? Mungkin kita sebagai sesama supporter tim nasional Indonesia kan memiliki pandangan yang berbeda, memiliki opini yang berbeda juga. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman bisa kita diskusikan di kolom komentar.